Abu Nawas masuk ke dapur sambil membawa kantong kain. Ia melihat sekeliling, lalu tersenyum lebar. Hari itu, ia berniat memasak sesuatu yang istimewa, tapi bukan untuk dimakan, melainkan untuk menguji akal sehat orang-orang di sekitarnya. Ia menyalakan kompor, meletakkan panci besar di atasnya, lalu mengisi panci itu dengan air. Dari kantongnya, ia mengeluarkan satu butir telur ayam, lalu melemparkannya ke dalam panci. Abu Nawas berkata pelan, "Kalau aku masak telur, tentu semua orang mengerti. Tapi bagaimana kalau aku masak udara?" Ia lalu mengambil sendok kayu, mengaduk-aduk air kosong dalam panci, seolah sedang membuat sup istimewa. Tak lama kemudian, Raja Harun al-Rasyid datang menghampiri, heran melihat kelakuan Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang memasak?" Abu Nawas menjawab, "Ya, tuanku. Aku sedang memasak makanan termahal di dunia." Raja Harun al-Rasyid berkata, "Makanan termahal? Di dalam panci itu hanya ada air dan telur. Mana mungkin itu makanan termahal?" Abu Nawas menjelaskan, "Benar, tuanku. Tapi aku tidak hanya memasak air dan telur. Aku juga memasak udara, waktu, dan kesabaran. Itu yang membuatnya mahal." Raja Harun al-Rasyid tertawa, "Kau selalu punya alasan aneh, Abu Nawas. Tapi aku penasaran, untuk siapa kau masak makanan termahal ini?" Abu Nawas menjawab, "Untuk tuanku, tentu saja. Hanya raja yang layak makan makanan termahal di dunia." Raja Harun al-Rasyid masih tertawa, "Kalau begitu, aku akan mencicipinya. Tapi kalau tidak enak, kau harus bayar denda." Abu Nawas bertanya, "Denda apa, tuanku?" Raja Harun al-Rasyid menjawab, 100 dinar emas. Abu Nawas tersenyum licin, "Baik, tuanku. Tapi kalau ternyata enak, tuanku harus bayar aku 1000 dinar emas." Raja Harun al-Rasyid terkejut, 1000 dinar. Hanya karena kau merebus air dan telur. Abu Nawas menjelaskan, "Itu bukan hanya air dan telur, tuanku. Itu adalah sup udara abadi, yang hanya bisa dinikmati oleh raja sebijak tuanku." Raja Harun al-Rasyid menggeleng, tapi tertawa, "Baiklah, Abu Nawas. Aku terima taruhanmu. Aku akan mencicipi sup udaramu." Abu Nawas mengambil mangkuk, menuangkan air rebusan dari panci, lalu menyerahkan mangkuk itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas berkata, "Silakan, tuanku. Nikmati kelezatan yang tak terlihat." Raja Harun al-Rasyid memegang mangkuk, mencium aromanya, tapi tak ada bau apa-apa. Ia menyesap sedikit air dari mangkuk. Raja Harun al-Rasyid berkata, "Ini hanya air rebusan. Tidak ada rasanya, bahkan garam pun tidak kau tambahkan." Abu Nawas berkata tenang, "Tentu saja tidak berasa, tuanku. Karena ini adalah sup tanpa rasa. Makanan para filsuf. Mereka bilang, yang paling sulit dinikmati justru yang tidak terasa." Raja Harun al-Rasyid meletakkan mangkuk, tertawa keras, "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau tahu aku tidak bisa makan ini." Abu Nawas menjawab, "Tidak, tuanku. Aku tidak menipu. Aku hanya memberi apa yang kuduga tuanku ingin, makanan termahal. Dan karena tak ada yang bisa membeli udara, maka harganya memang tak terbatas." Raja Harun al-Rasyid masih tertawa, "Kau licin seperti belut, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, akalmu tajam. Aku tidak akan bayar 1000 dinar. Tapi juga tidak akan denda kau 100 dinar. Kau bebas." Abu Nawas berkata sambil membungkuk, "Terima kasih, tuanku. Tapi sebenarnya, aku punya satu permintaan." Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Apa lagi?" Abu Nawas berkata, "Bolehkah aku pinjam dapur ini besok? Aku ingin memasak nasi dari bayangan, katanya lebih bergizi." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, "Pergilah, Abu Nawas. Tapi jangan sampai kau bakar istanaku hanya karena memasak bayangan." Abu Nawas tersenyum, lalu pergi meninggalkan dapur, sambil membawa panci kosong dan telur yang belum dimasak. Terima kasih telah menyaksikan kisah dari channel YouTube Renungan Islami Pendek. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah bijak dan lucu dari dunia Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.